Kenalin, kita calon imigran ke Kanada. Aku Ivana, ini suamiku. Halo, nama gua Brilian, Sama kita ada satu anak, namanya Kalea. umur 4 tahun. Ya, jadi kita bikin video ini mau sharing pengalaman kita sampai bisa milih buat pindah ke Kanada. Em, Pengalaman sama proses perjalanannya, ya, semuanya deh sebisa mungkin kita mau jabarin buat bantu teman-teman siapa tahu yang ada pengen kepikiran pindah juga ya. seperti kita ya. Jadi kenapa sih kita milih pindah gitu ya? Padahal ya di Indonesia juga sebenarnya kayak rumah, mobil gitu udah ada. Cuman eh, kemarin di masa-masa COVID, kayak makin ngerasa ekonomi di Indonesia tuh makin sulit gitu. Kayak mentok. Terus ditambah emang udah lama kepengen bisa hidup di luar negeri. Dan terakhir ketemu teman yang udah stay lama di Aussie, dia tuh kayak hidupnya tuh lebih nyaman, lebih fun. Jadi kita awalnya mutusin mau ke Aussie nih. Jadi kita udah cari-cari agent, udah kumpul-kumpulin data gitu. Jadi kalau ke Aussie itu kita harus lewat jalur sebagai turis dulu. Nah, nanti setelah turis selang berapa minggu atau sebulan, nanti baru kita coba apply untuk mengajukan visa studi. Nah, tapi waktu kita lagi proses cari-cari tahu soal Aussie, di grup Facebook tuh ada yang nge-share katanya buat apa sih ke Aussie, peluang PR-nya udah kecil banget loh, udah susah banget. Jadi terus jadi kita coba nih cari-cari ke yang lain kayak ke New Zealand, kemana-kemana ke Amerika. Nah, kita milih yang paling visible buat kita sepertinya Kanada. Jadi kita coba cari-cari info soal Kanada gitu. Nah, untuk Kanada sendiri kita mencari kebetulan dari yang awalnya Australia akhirnya memindah ke Kanada karena yang visible seperti yang Ivan angkat bilang yang visible untuk keluarga kita karena mungkin beda-beda keluarga kan beda backgroundnya yang Ya, visible untuk kita kebetulan kita sama-sama di ekonomi. Nah, yang visible untuk kita ambil Korea, Jepang itu sulit karena beda bahasa. Buat Dubai Selandia Baru juga sulit untuk kita memilih Kanada karena jalur untuk ke sananya untuk kita sekolah kebetulan ada jurusan yang memang istri suka. Istri suka sekolah di sana. Oh, perbedaan lagi kalau ke Australia itu bisa masuk turis dulu baru di-convert menjadi student setelah sudah inland di Australia. Kalau di Kanada sendiri kemarin sempat ketemu beberapa agent disarankannya untuk langsung urus student dari Indonesia. ya, Nah, sebelum kita ketemu agent karena tadi kan di grup Facebooknya sudah dibilang yakin mau ke Australia PR susah. Kita cari-cari lagi, ketemu Kanada, kita cari sendiri itu info dan benefit yang kita temuin itu dibandingkan Australia lumayan banyak, lumayan membantu kita sebagai calon imigran. Yang pertama itu sekolah anak gratis. Sebagai imigran pun kita gratis selama kita sekolah di sekolah public negeri, ya di ya public di school. public school yang sistemnya zonasi seperti sekolah negeri di Indonesia deh. Ya kalau di Australia sendiri tuh mahal banget ya sekolah anak. Lumayan. Ya, jadi di Kanada tuh anak dari TK sampai SMA tuh free selama di public school. Hmm. Childcare juga ya sama-sama bayar sih, tapi di Australia tuh katanya dengar-dengar lebih susah, lebih antrinya lebih lama dengar-dengar. Lalu kita dapat child benefit. Kayak kalau kita sebagai imigran datang ke Kanada, kita udah punya anak, terlepas anak itu lahirnya di Kanada atau di luar, kita tetap dapat child benefit, tapi dengan beberapa syarat tertentu nanti. Kalau udah nyampe di sana mungkin udah tinggal beberapa tahun baru bisa dapat itu. Tapi kan lumayan membantu kan, Ya, bantu banget buat grocery atau biaya-biaya lain. Lalu PR pathway-nya banyak banget. Australia juga banyak, tapi ini menurut kita kayak lebih lebih masuk akal buat ya, kita heeh, dapetin gitu ya. ya iya, begitu. Jadi kita udah googling-googling, Kanada gini 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 gini, ya memang sih kan ada plus minusnya. Kanada kan terkenal dingin ya, Dan jauh banget juga jauh dari banget, sini. minus Tiket pesawat belasan mahal jam. banget. Ya, transitnya banyak, capek deh. Ya, Tapi
kita berpikir, ngapain yang sih kita, ke Australia cuman mungkin 3 4 5 tahun, nyamannya hanya segitu, tapi buat PR susah. Kalau ke Kanada kita berharap kita sulit di awal, berat-berat di awal, mumpung masih muda juga, ya, chance PR-nya lumayan besar. Ya kita mau mengejar itu sih, eee, ke Kanadanya. Apalagi ya? jadi mungkin itu dulu kali ya, nanti di video berikutnya kita jelasin lagi tahap-tahap dari kita pilih agent sampai visa kita granted Iya. ya. Mungkin maklum juga video pertama banyak kurang-kurangnya. Thank you ya. Bye bye. Bye-bye.